Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Irma. Di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana sih caranya berjualan di Shopee dan mendatangkan pembeli. Sebelumnya teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe, di like videonya, terus diklik juga ada loncengnya supaya kalau ada video terbaru dari saya, teman-teman mendapatkan pemberitahuannya, oke? Jadi sekarang ini saya sedang aktif berjualan di Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya. Kalau sebelum-sebelumnya saya cuman berjualan di Facebook, Instagram, sama WA kayak gitu. Nah kalau sekarang saya aktif di Shopee terutama ya. Ada beberapa teman online saya yang tanya, bagaimana sih Mbak Irma untuk jualan di Shopee kayak gitu. Aku udah upload produk banyak banget tapi belum juga ada yang beli katanya gitu. Terus kalau diketik di pencarian itu kok katanya barang aku nggak ada yang muncul gitu di pencariannya. Jadi yang muncul itu produk-produk punya orang lain. Nah kayak gitu. Nah ini aku mau kasih tips ke teman-teman ya. Nah sebagai penjual kita harus sekali-kali memposisikan diri kita sebagai pembeli seperti itu. Nah pembeli itu yang dicari apa sih, yang dipengenin apa sih kayak gitu kan. Terus produk apa yang lagi laris misalkan ya, kayak gitu kan, yang lagi hits misalkan ya. Walaupun kalau produk hits itu kan walaupun kita nggak butuh tapi pengen beli kayak gitu. Nah pertama kita tentukan dulu produk yang mau kita jual di Shopee itu apa kayak gitu ya. Terus kita itu punya stoknya atau enggak, atau misalkan nggak punya stok, minimal kita punya modal buat beli produknya ya. Kalau ada yang beli gitu, kita tuh beli produknya ada modalnya kayak gitu kan. Kalau uang di Shopee kan masuk ke Shopee dulu, terus baru masuk ke kita kayak gitu. Otomatis kita harus nalangin dulu kan uangnya. Nah kayak gitu. Terus kalau kita udah punya modal atau punya stok barang, kita tentukan juga mau fokus di produk apa. Misalkan fashion atau fashion muslim atau alat olahraga atau apa gitu ya. Karena saran saya, satu toko itu harus menjual satu jenis produk mungkin yang masih berkaitan kayak gitu. Kalau misalkan gamis atau kemeja koko kayak gitu, berarti kan yang masih satu, yang masih sama itu kan semacam mukena ya. Terus apalagi jilbab kayak gitu, pokoknya seputar fashion muslim kayak gitu ya. Jadi yang masih berkaitan lah gitu ya. Itu saran saya yang pertama itu. Nah lalu setelah itu, setelah kita produknya ada, terus yang kita jual pun di Shopee itu kita udah tahu apa aja kayak gitu yang masih satu jenis kayak gitu. Nah setelah itu baru kita mulai optimasi toko. Nah optimasi tokonya itu apa aja? Pertama judul produk. Judul produknya usahakan gunakan kata-kata yang biasa orang mencari. Nah teman-teman coba posisikan sebagai pembeli. Misalkan mau cari gamis ya, gamis apa, biasanya teman-teman kalau nyari di pencarian itu ngetiknya apa gitu. Nah itu jadikan kata kunci ya. Misal gamis polos ya, terus gamis formal, gamis pesta kayak gitu kan. Kalau untuk acara pesta kayak gitu kan yang dicari gamis pesta atau gamis mewah kayak gitu ya. Terus kalau untuk sehari-hari paling gamis polos atau gamis apa kayak gitu. Nah teman-teman harus tahu kata kunci produk yang biasa dicari kayak gitu. Misalkan teman-teman jualnya daster, itu daster apa? Daster rayon atau daster jumbo atau daster midi kayak gitu ya. Jadi gunakan judul dengan kata-kata yang biasa orang ketik di pencarian. Tuh. Setelah itu gunakan foto produk yang yang terlihat jelas ya. Dari model bajunya jelas kayak gitu. Terus warnanya apa kayak gitu. Lebih bagusnya lagi kita gunakan foto produk hasil jepretan sendiri ya, karena itu lebih meyakinkan si calon pembeli. Kalau misalkan foto produk yang kita gunakan itu banyak yang pakai, biasanya orang tanda tanya gitu, ini asli enggak nih, real pic enggak kayak gitu. Setelah itu teman-teman harus mengisi deskripsi produknya itu selengkap mungkin, sedetail mungkin, dari mulai bahannya terbuat dari apa, terus ukuran, detailnya ya, pokoknya detail dari produk itu, speknya tuh seperti apa gitu, jelaskan sejelas mungkin. Ini saya mengibaratkan kalau produk itu
gamis atau pakaian gitu ya, bahannya apa, ukurannya ada apa aja, warnanya apa aja kayak gitu. Terus pokoknya selengkap mungkin ya, di bagian baju itu ada apa aja terus jelaskan gitu di deskripsi itu ya. Jangan malas mengisi deskripsi, karena calon pembeli dia akan semakin yakin kalau keterangan deskripsinya itu jelas. Kalau deskripsinya aja cuman ready size S, M, L, XL kayak gitu udah, terus apa yang mau dijual gitu dari produk itu kan, yang beli juga malas apa sih ini, nggak jelas bahannya apa kayak itu kan nggak jelas. Nah jadi deskripsi diisi sejelas mungkin, sedetail mungkin. Setelah itu teman-teman boleh mencoba iklan ya. Tapi kalau untuk iklan sih boleh belakangan ya. Tadi kan optimasi toko ya, optimasi toko. Kalau teman-teman udah optimasi toko lengkap seperti yang saya bilang tadi, baru deh teman-teman mulai ke tahap selanjutnya, yaitu perbanyak produk ya. Jangan sampai teman-teman nguploadnya banyak tapi yang tadi saya sebutin itu nggak teman-teman lakuin ya, kayak judulnya, terus deskripsinya, fotonya itu asal-asalan, itu percuma ya. Walaupun sebanyak apapun teman-teman upload di Shopee, kalau yang ketiga tadi itu nggak dipenuhi, itu percuma gitu ya, sia-sia. Lebih baik satu-satu aja dulu di uploadnya, terus kayak judul, deskripsi sama fotonya diperbaiki dulu, baru setelah itu diperbanyak produknya ya teman-teman. Karena semakin kita sering upload produk, itu Shopee menilai toko kita itu aktif, terus barang juga stoknya ada kayak gitu kan. Itu nanti dibantu kayaknya tuh sama Shopee itu biasanya kayak seperti dibantu ya. Saya nggak tahu seperti apa persisnya, cuman yang saya rasakan gitu ya, setiap rajin upload foto produk, itu produk baru itu orderan itu ada aja gitu, nambah lagi kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman rajin naikkan produk yang difasilitasi sama Shopee. Itu biasanya ada, nanti saya kasih contoh ya di sini screenshotannya. Itu dia ada fasilitas naikkan produk setiap 4 jam sekali. Nah itu teman-teman manfaatkan, itu iklan gratis dari Shopee buat kita ya. Jadi kalau orang melakukan pencarian ya, itu nanti produk kita tuh adanya di atas, ada di atas pencarian itu gitu. Itu ya fungsi dari naikkan produk itu. Setelah itu teman-teman rajin di share ke sosial medianya ya, ke Facebook, Instagram, di story WA ya kayak gitu ya, supaya teman-teman sosial media teman-teman tuh tahu kalau teman-teman jualan ya kayak gitu kan. Biasanya kalau teman kita di Facebook atau di Instagram gitu lebih percaya kalau kita, karena mereka kan udah mengenal kita sebelumnya dibandingkan orang-orang yang dari Shopee kayak gitu ya teman-teman. Nah coba teman-teman konsisten dulu lakukan yang udah saya tadi ceritakan, yang udah saya tadi jelaskan gitu ya, dipraktekkan. Nanti terus aja kayak gitu, nanti kalau lama-lama saya jamin pasti ada orderan ya. Kalau udah masuk orderan 1, 2, 3 itu biasanya nanti kesananya ada terus orderannya gitu ya. Nah kalau udah mulai ada orderan, baru deh teman-teman boleh coba iklan berbayar di Shopee ya. Oke, mungkin itu aja. Nanti selanjutnya saya akan kasih penjelasan lagi. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Bye bye.